Dan akhirnya mereka berhasil menahan si pria dan si pawang sendiri turun tangan untuk menyadarkan pria itu. Setelah si pria sadar, aku melihat sosok tinggi besar dan berbulu yang kita kenal genderuwo itu pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam rahayu. Terima kasih yang masih mendengarkan Untung Direkam sampai saat ini. Sebagai wujud dukungan teman-teman, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga ramaikan kolom komentar. Dan sebagai wujud terima kasih kami atas dukungan teman-teman, kali ini saya bacakan lagi satu cerita Hupe, Amarah Sang Penguasa. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Rahayu, ketemu lagi denganku, autor yang biasa saja. Kali ini aku akan menceritakan kejadian saat di desaku ada acara bantengan. Sebuah hiburan di mana dua orang berada dalam kostum banteng dan dirasuki kemudian mengamuk. Sang pawang yang sombong dan angkuh sampai akhirnya membuat demit-demit penguasa desaku marah. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan bersama. Hari itu, tepat di 20 Agustus, desaku mengadakan acara jalan santai untuk memperingati kemerdekaan negara kita tercinta ini. Di ujung acara akan diadakan acara bantengan untuk menghibur warga desaku. Acara diadakan pada jam 1 siang setelah acara jalan santai. Acara bantengan akan bertempat di lapangan dekat sawah. Memang butuh tempat luas untuk acara ini, agar ada tempat berlari untuk penonton saat banteng ngamuk. Aku yang saat itu memang sudah menanti acara jalan santai ini. Pagi-pagi sekali sudah bersiap dengan pakaian yang santai dan menuju ke titik start jalan santai itu. Tepat di jam 6 pagi acara jalan santai pun dimulai. Aku berjalan di barisan tengah, berjalan dengan santai sambil membakar sebatang rokok. Banyak tetangga dan orang-orang yang mengenalku bersalaman atau sekedar menyapaku. Hingga ada beberapa pemuda desa dan teman-teman kakak yang juga menegurku. "Woi, Pe, tumben sendirian," kata salah satu teman kakakku. Iya mas, olahraga biar gak cepet mati," kataku kepada dia. "Bercanda, olahraga kok sambil merokok," katanya. "Daripada asem mas, nih merokok gak?" kataku menawari rokok Dunhillku. "Lah gitu dong," katanya sambil menangkap rokok yang kulempar. Dia mengambil rokok lalu membakarnya, lalu melemparkan kembali rokokku itu. "Terima kasih ya Pe. Oke, kita duluan ya," katanya sambil berlari kecil. Aku hanya tersenyum dan kembali berjalan dengan santai, walau sambil merokok. Tapi tetap saja udara pagi di pedesaan terasa sangat segar. Tiba-tiba ada yang menyentuh pundak kiriku, membuat sedikit tersentak kaget. "Woi, ikutan jalan santai gak bilang-bilang," kata orang di sebelah kananku yang ternyata dia adalah Teddy. "Iya Ted, tadi saya samperin ke rumah. Kata ibumu udah berangkat duluan," saut orang di sebelah kiriku, yaitu Sinyo. "Lah, kalian juga gak bilang-bilang. Ya sudah, aku jalan aja. Nanti juga bakalan ketemu. Nah, bener kan akhirnya kita ketemu di sini?" jawabku. Kedua sahabat kecilku ini hanya tersenyum sambil terus berjalan bersama aku. Pe, nanti ikut nonton bantengan gak?" tanya Sinyo. "Ya nonton lah, lumayan loh hiburan. Kapan lagi, banyak yang dagang, sambil jajan juga kan?" jawabku. "Oh benar-benar tuh, siap." Singkat cerita, kami pun berjalan hingga garis finish, yang sebenarnya titik awal jalan santai juga. Setelah selesai jalan santai, kami pun duduk di warung dadakan. Biasa kalau lagi ada acara seperti ini, banyak warga yang membuka warung dadakan di dekat acara. Kami ngopi-ngopi sambil menunggu pengundian kupon jalan santai yang hadiah utamanya sepeda gunung.
dan banyak hadiah hiburan lainnya seperti 2 botol minuman soft drink berukuran 1,5 liter dan sembako, bahkan hadiah lainnya juga banyak. Tak berselang lama saat semua peserta jalan santai, pembawa acara atau MC, ya juga tetanggaku sendiri, langsung membacakan undian. Oke, untuk hadiah hiburan minuman soft drink ada 15 hadiah undian yang akan saya baca. Kurang lebih seperti itu kata pembawa acaranya. Dapetin sepedanya kata Teddy sambil melihat kupon undiannya. Janganlah, barangkali rezeki orang itu. Minuman ini aja yang aku dapetin, biar bisa minum pas nonton bantengan, jawabku. Iya ya sip, betul itu, jawab Sinyo. Aku memegang kupon undianku sambil membaca mantra dalam hatiku. Dan benar saja, setelah 2 orang maju ke depan karena mendapat undian, kemudian kupon pembawa acara kembali membacakan undian yang ternyata adalah milikku. Selanjutnya B5510, teriak sang pembawa acara lantang. Benar, kuponku lah yang menang. Aku pun maju untuk mengambil hadiahku. Loh, alah, yang dapat Mas Hupe. Mbah ini, kata pembawa acara yang disambut gelak tawa warga sekitar. Aku hanya cengengesan saja disebut Mbah. Kemudian aku menerima hadiah dan kembali duduk di samping Sinyo dan Teddy. Lumayan, ini buat nonton bantengan nanti, kata Teddy. Woi, udah, yang lain biarin saja oke-oke. Mungkin rezeki orang lain, kataku. Setelah semua undian minuman ringan dibacakan, kini giliran undian sembako. Dan tanpa disengaja, salah satu kuponku kembali dibacakan pembawa acara. Hadiah sembako yang pertama, B5513, kata sang pembawa acara. Lah, itu kita dapat lagi, kataku. Udah, buruan ambil, itu rezeki tuh, kata Teddy. Aku pun kembali maju ke depan untuk mengambil hadiah. Lah, Mas Hupe lagi. Wah, dijampi-jampi kuponnya ini pasti, kata pembawa acara. Kembali para warga tertawa mendengar ucapan sang pembawa acara itu. Sedangkan aku kembali cengengesan dan menggaruk belakang kepalaku yang sama sekali tidak gatal. Nah, setelah aku mengambil hadiah dan baru saja turun panggung, pembawa acara kembali meledekku. Udah ya Mas Hupe, kasihan yang lain, entar gak kebagian loh kalau dijampi-jampi terus kuponnya, kata pembawa acara itu. Aku hanya menunduk karena malu dan warga terus tertawa terbahak-bahak. Saat sampai di depan Teddy dan Sinyo, mereka mengajakku pulang dulu untuk sarapan. Kebetulan aku juga ingin memasukkan soft drink itu ke kulkas agar dingin dan nanti bisa dibawa melihat bantengan. Setelah aku menaruh soft drink di freezer, lalu sarapan, aku kembali mengambil soft drink dan pergi ke rumah Sinyo untuk menjemputnya. Setelah itu kami menuju rumah Teddy. Ternyata Teddy sudah berjongkok di depan pagar untuk menunggu kami. Lah, ngapain tenteng-tenteng minuman terus? Undiannya masih lama. Udah, taruh di kulkas rumahku aja. Kita nongkrong di teras rumahku. Dari sini juga kedengeran kok, kata Teddy. Gak usah lah, kita langsung ke lapangan aja. 1 jam lagi udah bakalan kelar kok itu. Aku mau lihat persiapannya, kataku. Ya sudahlah, kalau gitu ayo kita berangkat, kata mereka. Kami pun berangkat menuju lokasi bantengan agar disegerakan. Saat sudah dekat, aku mencium bau kemenyan yang sangat menyengat hidungku. Saat sampai lokasi, aku melihat sang pawang memanggil demit-demit untuk menyelenggarakan acara. Tapi satu kesalahan pawang itu, lokasi acara ini dekat dengan istana salah satu demit penguasa di desaku. Aku pun menghampiri pawang acara itu dan mengingatkannya untuk terlebih dahulu izin kepada para penguasa di desaku. Permisi Pak, permisi. Sebaiknya Bapak izin dulu sama penguasa daerah ini ya, agar tidak terjadi hal buruk nantinya, kataku saat menghampiri pawang acara itu. Loh, kamu ini siapa? Saya tidak takut, ilmu saya lebih dari cukup untuk mengalahkan mereka, kata sang pawang. Ya, terserah Bapak sih. Saya kan cuma mengingatkan Pak. Kalau memang Bapak merasa tidak perlu,
Ya nggak apa-apa, kalau ada hal buruk saya nggak ikut-ikut yo Pak, kataku lalu berlalu pergi. Kami bertiga akhirnya memilih tempat duduk di rumput sambil membakar rokok. Aku melihat banyak demit-demit mulai berdatangan. Sosok seperti pesilat yang kita kenal jawara, lalu sosok setengah manusia berkepala babi dan demit-demit lainnya. Mereka semua berkumpul menikmati sajian sang pawang. Namun, tanpa disadari sang pawang, aku melihat sosok penguasa daerahku mulai terlihat marah dan terus memandangi sang pawang. Kurang lebih 30 menit kami menunggu. Sang pawang kembali membakar kemenyan dan menaruh kostum banteng di dekat kemenyan itu. Musik ditabuh, warga mulai ramai berdatangan. Para pedagang juga ramai berdatangan. Lapangan mulai sesak dengan penonton. Warga dari desa sebelah pun juga banyak yang menonton. Belum lagi ditambah sosok-sosok yang tidak terlihat. Aku benar-benar merasa lapangan dan sawah yang seluas ini terasa sempit. Kami bertiga pun mendekat agar bisa melihat dengan jelas. Acara pun dibuka dengan tarian-tarian anggota banteng. Namun baru saja dimulai, salah satu penonton sudah ada yang kesurupan. Penonton yang berada di dekat pria yang kerasukan itu langsung berlari beramburan ke segala arah. Orang yang kesurupan itu kemudian berlari ke tengah dan menghirup asap dari kemenyan itu. Dua anggota bantengan mulai berlari dan menuju pria yang kerasukan itu. Mereka mencoba memegangi si pria, namun mereka dilempar dengan mudah oleh pria yang kerasukan itu. Sedangkan para penari masih menari tanpa memperdulikan pria yang kerasukan. Musik masih terus ditabuh. Kini anggota yang mencoba menyadarkan pria itu bertambah menjadi 4. Dan akhirnya mereka berhasil menahan si pria dan si pawang sendiri turun tangan untuk menyadarkan pria itu. Setelah si pria sadar, aku melihat sosok tinggi besar dan berbulu yang kita kenal genderuwo itu pergi. Aku terus melihat kemana genderuwo itu pergi. Ternyata dia menghadap pada sosok demit penguasa desaku. Ternyata benar. Penguasa desaku tidak senang dan dia mulai mengganggu acara ini dengan diam-diam. "Hei, Pe, ngapain? Acaranya di depan kok malah ngeliatin ke timur," kata Teddy mengagetkanku. Nggak apa-apa, kataku. Kami pun kembali menyaksikan acara bantengan itu. Setelah acara tarian-tarian tersebut, kini pertunjukan kanuragan atau biasa kita kenal dengan debus. Kini di depanku aku melihat sang pawang seakan-akan mentransfer energinya pada anggota yang akan melakukan atraksi debus. Padahal sang anggota memang sudah memiliki ilmu kanuragan. Aku hanya tersenyum saja melihat tarikan itu. Membohongi orang awam ini, batinku. Atraksi pun dimulai. Anggota bantengan ini mulai menginjak-injak beling, berguling-guling di beling, tidur-tiduran. Bahkan ada anggota yang lain yang menginjak-injak. Akhirnya anggota bantengan ini mengeluarkan golok. Beberapa penonton diajak berinteraksi dengan mengecek ketajaman golok itu. Setelah penonton yakin golok itu memang tajam, mulailah si pemain debus menyayat-nyayat tangannya dengan golok. Tangan, punggung, kaki, paha, terakhir adalah leher. Tak ada yang terjadi, hanya bekas-bekas merah saja yang ada di kulit pemain debus itu. Dan sebelum atraksi debus berakhir, sang pemain pun kembali mengajak penonton berinteraksi dengan meminta bantuan salah satu penonton untuk maju dan membacok si pemain. "Ayo, barangkali ada penonton yang mau mencoba membacok. Ayo, silakan, angkat tangan," kata si pemain debus itu. Jiwa isengku pun kambuh. Aku langsung mengangkat tangan untuk ikut berinteraksi langsung dan ingin melihat reaksi si pemain debus itu. Ada kurang lebih 5 orang yang mengangkat tangan. Tapi anehnya, aku yang berada tepat di depan mata si pemain tidak dipilih. Malah orang yang berada jauh di belakang yang dipilih untuk maju. Sebelum penonton yang terpilih mencoba membacok, si pemain debus sempat berkata kepada semua penonton, "Kami di sini hanya berniat menghibur dan tidak ingin macam-macam atau mengadu ilmu," kata si pemain debus sambil menatapku.
Aku hanya tersenyum kecut mendengar ucapan si pemain debus itu. Dan akhirnya penonton yang terpilih itu dipersilakan membacok si pemain debus. Dan hasilnya tentu saja tidak mempan. Kembali hanya bekas merah yang muncul di kulit pemain itu. Namun saat pemain debus ini mengakhiri atraksi dari belakang, ada penonton yang berlari menggunakan tangan dan kakinya selayaknya harimau. Tiba-tiba mencakar si pemain debus itu. Dan yang terjadi, baju pemain debus itu robek, bahkan kulit punggungnya berdarah terkena cakaran penonton itu. Ya, penonton itu kerasukan sosok harimau. Tidak sampai di situ saja, bahkan penonton yang tepat di sebelahku tiba-tiba saja meraung-raung menatapku sesaat lalu menghampiri si pemain debus. Suara geraman itu benar-benar mengerikan. Sinyo dan Teddy sempat kaget dan mencoba berlari, namun aku memegangi tangan mereka agar tidak kabur. Kerasukan ini terus merembet kemana-mana, bahkan kini lebih dari 10 orang yang kerasukan. Dan anehnya, mereka tidak menyerang penonton lain dan langsung menuju si pemain debus. Saat aku melihat ke arah pemain debus itu, ternyata ia sudah menggerang-gerang kesakitan dan terbaring di tanah, dikerubuti para penonton yang kerasukan dan dicakar mulai dari muka dan sekujur badannya. Para penonton bantengan yang lain dan si pawang langsung berhamburan. Mereka kewalahan menyadarkan para penonton yang kerasukan. Penonton yang lain langsung mundur dan hanya berani melihat dari kejauhan, termasuk kami bertiga yang mundur beberapa langkah. Kurang lebih 1 jam mereka baru saja mengendalikan situasi yang mencekam itu. Para penonton yang kerasukan dan si pemain debus yang sekujur tubuhnya penuh luka cakar, berdarah, bahkan langsung dibawa ke belakang tempat beristirahat para anggota banteng itu. Benar saja, akhirnya pertunjukan yang ditunggu-tunggu pun dimulai. 2 anggota banteng sudah dipersilakan untuk pakai kostum banteng itu. Sang pawang pun mulai menyapa dan menyuruh penonton agak menjauh. Mereka mulai ritual untuk acara utama. Setelah selesai, 2 anggota bantengan mulai memakai kostumnya. Awal-awal acara masih berjalan normal, namun aku melihat banyak sosok yang entah dari mana datangnya tiba-tiba ikut masuk ke dalam kostum banteng itu. Hasilnya, pemain banteng mulai tidak terkendali, mulai berlarian ke arah penonton, mengejar dan menyeruduk orang yang ada di depannya. Bahkan si pawang yang juga mengendalikannya pun juga diseruduk hingga jatuh lalu diinjak-injak. Belum lagi banyak penonton yang kesurupan. Entah dari mana datangnya sosok-sosok yang berdatangan itu. Sepertinya mencoba menghancurkan acara. Aku menyuruh Sinyo dan Teddy untuk tetap berada di dekatku. Kami berlari kecil menuju pinggiran lapangan. Nyoh, Ted, kalian pulang aja. Kalau enggak, nonton dari jauh ya. Naik pohon ceres kek, kalau perlu, biar enggak kena seruduk banteng itu, kataku. Kamu mau kemana, Pe? Tanya Sinyo. Biasa, aku mau ngejar banteng, jawabku. Ikutan lah biar seru, kata Teddy. Alah, ntar kenapa-kenapa lo kamu, kataku. Aman kan? Ada bos demit, jawab Teddy. Dasar kamu kalau dibilangin. Ya udah ayo, kataku. Saat sedang ngobrol dengan sahabatku dan berusaha kami akan kejar-kejaran dengan banteng, tiba-tiba di sebelahku muncul seorang lelaki tua yang aku tahu dia adalah satu sosok penguasa di desaku. Rahayu mbah, kataku berkomunikasi dengan batin. Rahayu le, jawabnya. Ada apa mbah? Ini semua ulah mbah ya, kataku. Iya le, aku mau kasih pelajaran sama orang-orang yang kayak gini nih. Mereka datang dengan gaduh-gaduh memanggil para demit di sini, tapi tidak izin denganku, kata beliau. Aku tadi sudah mengingatkan loh mbah, tapi kata pemimpin acaranya, katanya dia tidak takut dan tidak mau izin. Dan dia tidak butuh izin, jawabnya. Kamu jangan ikut-ikut ya le, biar mbah yang beri pelajaran, kata beliau. Kamu anak turunnya Eyang Setoyo le, tanya sosok itu. Iya mbah, iya, jawab singkatnya.
Lah ini salah satu sosok yang tua di desaku saja memanggil Eyang Seto itu Eyang. Jadi berapa umur Eyang Seto ya? Batinku sambil cengengesan tidak jelas. Ya sudah, Mbah pamit dulu ya Le, kata beliau sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk. Sosok itu pun pergi menghilang. Udah dulu, kita lanjutin besok. Memang kalau tulisannya Ube selalu seru, ada seremnya, ada juga komedinya. Biar nggak tegang terus. Terima kasih buat Ube yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Buat teman-teman, ramaikan, bagikan ke media sosial kalian biar channel ini semakin banyak orang yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.